Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 obat segala penyakit yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan 2 pedoman hidup umat muslim. Di dalam keduanya terdapat segudang ilmu pengetahuan, termasuk tentang alam dan manfaatnya untuk manusia. Al-Quran sendiri memiliki banyak nama, dan salah satunya adalah Asy-Syifa, yang berarti penyembuh. Karena itu, sejumlah ayat dalam Al-Quran memberikan pengetahuan soal sejumlah obat alam yang bisa dikonsumsi umat Islam. Apa saja obatnya? Berikut daftarnya. Yang pertama adalah madu. Madu sejak ribuan tahun telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan keistimewaan madu untuk kesehatan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Manfaat madu juga telah diteliti oleh sejumlah ahli medis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa madu memiliki manfaat antidepresan, antikonvulsan, dan anti kecemasan. Antioksidan dalam madu dapat bermanfaat untuk penurunan risiko penyakit jantung. Dalam berbagai penelitian, madu juga terbukti membantu mencegah gangguan ingatan hingga perawatan luka. Penggunaan topikal madu tingkat medis telah terbukti meningkatkan penyembuhan luka, terutama luka bakar. Lalu yang kedua, ada buah zaitun. Buah zaitun disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa penting buah tersebut dalam sejarah perkembangan Islam. Buah zaitun tidak hanya memiliki nilai gizi, obat, dan kosmetik, tapi juga memenuhi fungsi agama sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 20, Al-Quran memberitahu tentang buah-buahan yang harus dimakan dan berbicara tentang pohon zaitun yang tumbuh di Gunung Sinai yang menyediakan minyak dan bumbu untuk dimakan. Banyak orang yang memilih minyak dari buah zaitun sebagai pilihan minyak yang lebih sehat dibandingkan minyak kelapa sawit. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang terdiri sekitar 75% saat menggantikan lemak jenuh. Lemak tak jenuh tunggal dari zaitun membantu menurunkan kolesterol jahat. Manfaat kesehatan dari minyak zaitun dikaitkan dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Lalu yang ketiga adalah buah kurma. Buah kurma merupakan tumbuhan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam kitab Mu'jam Al-Mafahras menjelaskan bahwa dalam Al-Quran kurma disebutkan sebanyak 20 kali dalam 16 surat.
Dan salah satu ayat dalam kitab suci yang menyebutkan kurma adalah surat Maryam ayat 23-25. Dua ayat tersebut berkisah tentang derita dan rasa sakit yang mendera Maryam ketika hendak melahirkan. Ia bersandar ke pangkal pohon kurma. Kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal kurma itu ke arahnya. Kemudian gugurlah buah kurma yang masak untuk dimakan dan sebagai obat rasa sakit ketika melahirkan. Buah kurma mengandung serat dan antioksidan yang tinggi. Manfaat nutrisinya dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Salah satu antioksidan yang terdapat dalam kurma adalah fenolik acid. Zat ini dapat membantu menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung. Lalu yang keempat, ada jahe. Sejak ribuan tahun, jahe sudah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan, jahe disebut sebagai rempah yang paling menyehatkan di bumi. Tumbuhan herbal ini juga ternyata disebut dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Insan ayat 17 yang artinya, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ayat tersebut bercerita tentang mengenai gambaran surga. Allah menyebut bahwa penghuni surga akan diberi minuman dengan campuran jahe. Selama bertahun-tahun, sejumlah penelitian modern menemukan manfaat luar biasa dari jahe, mulai dari membunuh bakteri, meredakan mual, mengobati batuk, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, hingga mengurangi risiko penyakit jantung. Lalu yang kelima, Habatus Sauda atau jintan hitam. Habatus Sauda atau biji jintan hitam berasal dari tanaman subtropis asal Timur Tengah yang telah digunakan sebagai obat sejak ribuan tahun lalu. Keistimewaan jintan hitam ini tertulis dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam Habatus Sauda atau jintan hitam terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat jintan hitam terutama karena senyawa aktif utamanya yang disebut timoquinone yang telah ditunjukkan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan sifat terapeutik lainnya yang melindungi tubuh dari kerusakan sel dan penyakit kronis. Lalu yang keenam, ada buah pisang. Di dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 29, Allah menyebutkan buah pisang sebagai buah yang bersusun-susun, yang artinya, dan orang-orang yang benar, betapa diberkatinya mereka. Mereka akan berada di tengah-tengah pohon bidara yang tidak berduri, rumpun-rumpun pisang, naungan yang luas, air yang mengalir, buah-buahan yang berlimpah, tidak pernah pada musimnya, dan tidak terlarang-larang. Quran Surat Al-Waqiah ayat 27 hingga 33. Al-Quran menyebutkan secara umum tentang buah-buahan yang dimakan oleh orang-orang di surga, dan secara khusus disebutkan tentang pisang yang memberitahu kita bahwa pisang termasuk buah yang diberkahi. Pisang adalah tambahan yang bagus untuk sarapan atau cemilan pagi karena dikemas dengan potasium, serat, vitamin C, magnesium, dan folat. Pisang juga mengandung beberapa jenis antioksidan kuat, termasuk flavonoid dan amania. Flavonoid dan amina. Antioksidan ini punya banyak manfaat kesehatan, seperti penurunan risiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif. Lalu yang terakhir ada buah tin. Al-Quran punya salah satu bab bernama Surat At-Tin yang berarti buah tin. Bahkan Allah bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Referensi buah tin dalam ayat Al-Quran berbicara tentang manfaat obat dari buah tersebut. Dalam tradisi Islam, apapun yang namanya
digunakan untuk bersumpah oleh Allah memiliki keagungan untuk kepentingan yang melekat padanya. Buah tin atau buah ara memiliki kandungan pektin, serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut menghilangkan kadar trigliserida tersebut dan membantu menghilangkan trigliserida. Selain itu, buah ara kering mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang bersifat kardioprotective dan membantu meningkatkan kesehatan otak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa buah yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi obat bagi segala penyakit. Tentunya masih ada banyak buah lain yang bisa juga kalian manfaatkan untuk mengobati penyakit. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama yang sedang sakit berat, bisa menonton video ini. Semoga dapat menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.